Baik, Assalamualaikum Pak Hergo. Ya, waalaikumsalam Pak Farid. Apa kabar hari ini Pak Hergo? Alhamdulillah baik. Pak Farid, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik Pak Hergo, hari ini kita ketemu di ruang Google Meet ini untuk membahas terkait dengan rencana kita nanti setelah ini, yaitu akan melakukan coaching dengan kunci kita, yaitu Ibu Tarida. Ya, Jadi betul Pak Farid. Pak Ergo, adapun hari ini saya akan menyampaikan apa saja yang perlu disiapkan untuk Pak Ergo sebagai coach yang nantinya akan memberikan teknik coachingnya kepada Kuci Ibu Tarida. Jadi Siap. Pak Ergo, eh jadi nanti tolong disiapkan karena ini sangat penting dalam proses coaching ini, yaitu rubrik penilaian yang intinya nanti terkait dengan kompetensi inti yang terdapat dalam coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh Pak Hirgo ketika proses, kemudian mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach kita. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya akan menggunakan alur tirta dalam proses kegiatan coaching kita nanti. Ada beberapa pertanyaan Pak Ergo yang akan saya tanyakan terkait dengan kegiatan kita. Yang pertama Pak Ergo, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan dengan Ibu Tarida nanti terkait dengan apa Pak Ergo ya? Kalau berdasarkan dari hasil beliau menghubungi saya, itu awalnya Pak, si Koci ini, Ibu Tarida ini menginginkan perbaikan hasil yang baik pada saat selesai melakukan supervisi, ya kan? Jadi mungkin di sini dia merasa ada hal yang kurang baik setelah beliau melakukan supervisi, jadi ingin melakukan kira-kira langkah terbaiknya bagaimana uh, hasil dari supervisi tersebut. Oke. Jadi bagian kompetensi mana ini Pak Ergo yang secara spesifik yang ingin dikembangkan Pak Ergo terkait dengan supervisi akademik yang sudah dilakukan oleh Bu Tarida tadi? Kalau yang saya tangkap Pak ya, sepertinya dia penggunaan media Pak. Hmm. Media yang tepat yang digunakan pada saat proses pembelajaran. Karena media ini sangat menjadi pokok ya biar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, terus bisa media ini juga berperan agar anak bisa menerima pembelajaran dengan nyaman dengan baik. Baik, jadi terkait dengan media pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran khususnya ketika supervisi akademik Pak Ergo ya. Iya Baik, betul Pak. kemudian indikator apa Pak Ergo yang ingin dicapai? Indikatornya berdasarkan cerita beliau sedikit Pak ya, beliau ingin menekankan kembali indikator tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kalau supervisinya atau pembelajarannya kurang berjalan baik, artinya tujuan pembelajarannya juga tidak tercapai. Nah, di sini indikator yang ingin beliau tekankan kembali adalah tujuan pembelajaran yang tercapai bagi seluruh peserta didik. Baik, kalau saya lihat, saya tangkap Pak Ergo sudah paham terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Tarida, mulai dari kompetensinya, kemudian spesifik apa permasalahannya dan indikator. Baik Pak Ergo, Ya, nanti kita bertemu kembali di ruang bersama dengan Ibu Tarida. Jadi langsung siap Pak, nanti siap Pak. Pak Ergo silahkan untuk melakukan coaching bersama Ibu Tarida. Nanti kita ketemu lagi Pak Ergo ya, kalau Ibu Tarida sudah hadir. Ya, baik Pak. Terima Oke, kasih Pak. oke Pak Ergo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore Ibu Tarida. Selamat sore Pak Ergo. Gimana ini kabarnya Ibu Tarida? Alhamdulillah Pak, sehat. Iya, alhamdulillah. Kemarin sempat ya berbincang dan memang harus meluangkan waktu karena Ibu Tarida katanya butuh di coaching. Nah, kira-kira Ibu Tarida di kesempatan yang cerah ini di bulan Ramadan ini tujuan kita hari ini atau percakapan kita tujuannya hari ini apa? Saya tuh hari ini mau ketemu Bapak, mengkonsultasikan lah Pak ya, ibaratnya gitulah, bicarakan tentang
hasil supervisi yang telah dilakukan kemarin, Pak. Oke, hasil supervisi. Kenapa ini dengan hasil supervisinya? Jadi kalau saya merasa sendiri, Pak ya, kemarin pada saat supervisi itu saya kok kurang puas gitu, Pak ya. Saya kayak kurang nyaman gitu ya dengan supervisi yang kemarin. Berarti Bu Tarida merasa kurang nyaman dengan hasil supervisi yang kemarin ya? Ya. Oke, kira-kira hal yang membuat Ibu Tarida beranggapan bahwa hasil supervisinya itu kurang nyaman bagi Ibu Tarida? Pertama Pak, kemarin pada saat saya disupervisi itu masih ada beberapa siswa lah, tapi tidak semua Pak. Itu tidak begitu aktif ya dalam mengisi LKPD yang diberikan. Jadi masih ngobrol gitu ya. Terus yang kedua, apa namanya ya, satu hasil belajarnya Pak ya. Ketika saya refleksi kemarin, ditanya kesimpulan masih bingung gitu ya. Ada beberapa anak seperti itu. Jadi saya ngerasa kok tidak nyambung, seperti tidak nyambung gitu lah Pak. Oke, kira-kira tadi saya catat nih ada 2 ya yang menjadi ibaratnya kepikiran lah yang beranggapan bahwa hasil supervisinya ini kurang berjalan dengan baik ya. Yang pertama tadi siswa kurang aktif pada saat pelaksanaan, terus juga hasil belajar, yang mana hasil belajar tadi lebih ke refleksi siswa ya. Nah, dari dua permasalahan ini tadi, nah kira-kira Ibu Tarida punya kesempatan apa untuk merubah atau memperbaiki dari 2 cerita Ibu Tarida tadi? Jadi kalau saya perhatikan Pak ya, saya nih mengamati diri saya gitu ya, pada saya berefleksi lah setelah supervisi itu. Yang pertama kalau saya perhatikan, ini kan biologi Pak ya, sementara saya itu backgroundnya fisika, ini kayaknya permasalahan klasik lah sebenarnya. Jadi ada saya itu apa salah saya memberikan model pembelajarannya, atau medianya mungkin yang kurang tepat, seharusnya ini bisa saya lakukan praktikum gitu ya di lab, kenapa tidak saya lakukan. Jadi saya hanya nyuruh anak membaca, kemudian buku gitu ya, mengisi LKPD, presentasi, diskusi lah seperti itu Pak. Jadi itu mungkin yang saya perhatikan mengapa anak itu tidak aktif dalam belajar, dan sampai hasil belajarnya pun itu tidak baik gitu ya menurut saya. Oh, jadi hasil belajarnya menurut Ibu Tarida kurang baik. Artinya maaf Bu ya, bisa saya simpulkan kira-kira tujuannya Bu ya? Iya. Oke. Tujuannya tuh saya merasa nggak tercapai gitu. Oke, dari tujuan dari pembelajaran itu tidak tercapai menurut Ibu Tarida. Nah, kira-kira solusi apa nih yang bisa Ibu buat atau yang ingin Ibu rencanakan terhadap tujuan yang kurang tercapai atau yang tidak tercapai tadi? Iya tadi kalau saya amati tidak tercapai tujuan tuh karena memang kayaknya tidak tepat model ya atau media yang saya berikan itu tidak tepat. Jadi ya yang akan saya lakukan pertama adalah saya akan belajar dari teman-teman sejawat saya, senior saya itu yang khususnya memang dia orang biologi gitu Pak ya. Jadi bagaimana menerapkan materi yang tadi yang saya bawakan di kelas itu yang pertama. Yang kedua, artinya berkolaborasi lah Pak ya, saya akan nanya. Iya, betul. Kolaborasi. Yang kedua, saya akan mencari info banyak itu kayak mungkinnya di internet ya Pak ya, internet, di YouTube atau apalah gitu ya, di media-media itu ya, bagaimana cara tepat gitu ya mengajarkan pelajaran saya tadi, terutama dalam penggunaan media, alat-alat lab yang berhubungan dengan pembelajaran saya tadi. Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan ke depan Pak. Oke, berarti tadi Ibu Tarida punya 2 solusi ya. Yang pertamanya akan berkolaborasi dengan guru biologi karena basic Ibu Tarida adalah fisika. Terus yang selanjutnya tadi mencari info juga Bu ya, melalui internet atau media yang lainnya, cara menggunakan media tadi yang tepat karena medianya sudah ada di lab Bu ya, betul Bu?
Kayaknya ada, Pak. Oh, Sepertinya ada. gitu. Oke. Jadi selanjutnya untuk mencapai itu semua, Ibu Tarida punya jangka waktunya, Kak? Mungkin saya akan secepatnya lah, Pak, ya, karena kan ini harus ada perbaikan ke depan. Saya akan mencoba ini, dari 1 minggu inilah saya akan cepat mencari ya, apa sih, sama teman-teman, saya akan nanya ataupun saya ngintip-ngintip juga nanti waktu belajar. Saya explore juga di internet, Pak. Oke. Nah, skala nih Bu, berbicara mengenai skala ketercapaian kira-kira ya dari rencana yang Ibu inginkan tadi, Ibu ingin berkolaborasi dengan guru guru biologi, terus Ibu juga menggunakan media tadi yang tepat. Skalanya apabila itu sudah tercapai, kira-kira berapa? Dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? Kalau skala ketercapaian, tujuan pembelajaran saya atau gimana, Pak? Skala yang Ibu bisa berkolaborasi, Ibu bisa menggunakan media yang tepat. Kalau pengennya sih ya kalau yang saya lakukan tadi skalanya atau kalau diskalakan medianya itu mungkin saya di 3 ya, mungkin di 3. Saya itu kurang begitu menggunakan media pada saat pembelajaran tadi. Oke. Terus ini nih, kira-kira nih dalam menjalankan itu semua, pasti ada kan yang namanya gangguan, hambatan, dan lain-lain. Kira-kira solusi dari gangguan tersebut Iya, apa yang Ibu persiapkan? kayaknya ya saya harus memantapkan diri, Pak, ya. Jadi saya harus memantapkan diri, fokus dengan perbaikan di hasil ini, supervisi dengan melaksanakan rencana-rencana yang telah saya buat. Jadi ya saya tadi kan ingin berkolaborasi dengan teman sejawat, ibaratnya belajar dari mereka, sharing dengan mereka, kemudian saya juga akan belajar dari media sosial, internet, gitu ya. Bagaimana media yang tepat untuk pembelajaran saya tadi. Mungkin begitu, Pak. Oke, artinya walaupun nanti pasti akan ada gangguan dalam Ibu Tarida mencapai itu semua, tapi Ibu Tarida sudah menemukan solusinya. Oh, saya harus fokus nih, ya kan? Harus tetap fokus, terus harus memantapkan diri kan, ya kan? Nah, kira-kira Bu Tarida, komitmen apa yang bisa Ibu lakukan agar supervisi tadi yang kurang baik menjadi lebih baik? Ya, Siapa nih yang akan diajak Ibu ajak berkolaborasi? Nah, jadi saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya yang sama-sama mapel dulu ya yang pertama. Kemudian saya juga akan berkoordinasi ke kepala sekolah gitu ya kan nanti beliau juga akan memperhatikan perkembangan kita sebagai guru di sana. Juga saya juga akan berkolaborasi dengan peserta didik, maunya anak-anak seperti apa. Ya, artinya kolaborasinya bukan hanya dengan sesama guru, tetapi dengan siswa juga lebih penting, Bu ya, karena sasaran dari pembelajaran yang Ibu buat tadi adalah siswa. Ya. Gitu ya. Oke, kira-kira Ibu Tarida dari sesi coaching kita hari ini tindak lanjutnya atau perasaan Ibu Tarida bagaimana? Jadi kalau tanyakan perasaan Pak ya, jadi kita merasa sebenarnya punya potensi ya untuk Betul sekali. Cuman kayaknya harus dikeluarkan oleh orang lain gitu ya, dipancing. Melalui perantara seperti itu ya. Jadi saya ngerasa bahwa bisa saya lakukan gitu. Senang ya Pak karena saya punya cara untuk melakukan memperbaiki diri saya. Oke Bu Tarida, mungkin itu saja. Tetapi sebelum kita akhiri sesi coaching kita hari ini, saya juga berharap nanti pada saat kita melakukan coaching lagi, ada waktu lagi, ya kan? Saya sudah mendengarkan kabar baik bahwa supervisi yang Ibu inginkan itu sudah berjalan sesuai dengan rencana yang Ibu buat tadi. Baik Pak, terima kasih sudah memberikan saya fasilitas Pak ya, sehingga saya bisa mendapatkan yang terbaik buat diri saya, potensi yang ada pada diri saya. Terima kasih Pak Ergo. Ya, terima kasih Bu Tarida. Assalamualaikum. Salam.
Baik Pak Ergo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ergo kabarnya setelah melakukan coaching? Iya, sangat luar biasa itu coach saya Ibu Tarida sudah apa ya, sudah banyak kata-kata yang keluar dari beliau yang bisa diyakinkan oleh beliau sendiri semua itu bisa berhasil dan bisa berjalan. Oke. Jadi Pak Ergo dari kegiatan coaching tadi, apa yang sudah dilakukan Pak Ergo dengan Ibu Tarida dalam proses percakapan coaching tadi, Pak? Dalam proses percakapan tadi yang saya lakukan itu ya atau yang kami lakukan tadi sudah menggunakan alur tirta, ya kan? Mulai dari tujuannya apa, beliau sudah bisa mengungkapkan tujuan percakapannya itu untuk apa, terus identifikasinya dari ya permasalahan-permasalahan beliau yang ingin beliau selesaikan sendiri, terus juga ada tanggung jawabnya seperti apa, dan juga solusi ya. Rencana aksi dari seorang coach terhadap yang ingin beliau utarakan dan tanggung jawab dari rencana aksi tersebut. Baik. Tadi juga saya sudah menyimak proses coaching yang dilakukan oleh Pak Hergo terhadap Ibu Tarida, di mana permasalahan tadi yang dihadapi oleh Bu Tarida ini terkait dengan hasil supervisi yang masih kurang maksimal ya tadi ya yang didapat oleh Bu Tarida. Jadi saya tadi melihat prosesnya sudah cukup baik Pak Hergo, sudah sangat baik yang dilakukan oleh Pak Hergo sebagai coach, di mana tadi saya ambil tadi kesimpulannya yang pertama adalah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Hergo sebagai coach itu sudah cukup berbobot Pak Hergo, yaitu yang pertama tentang tujuan, penyampaian tujuan. Jadi sesuai dengan alur tirta, yang pertama adalah tujuan. Pak Ergo tadi sudah menanyakan dan sangat jelas di situ permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Tarida, yaitu tentang hasil supervisi yang kurang maksimal. Kemudian yang kedua, dalam identifikasi, tadi luar biasa Pak Ergo mampu mengembangkan kunci kita, sehingga kunci kita Ibu Tarida dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapinya sehingga Pak Hergo dapat mulai mengeluarkan ataupun menyampaikan pertanyaan pemantik sehingga Bu Tarida ini muncul permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan juga menyampaikan solusi tentang permasalahan yang dihadapinya sendiri. Kemudian Pak Hergo juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan tentang rencana aksi dan luar biasa. Awalnya Bu Tarida tadi mengalami kesulitan terkait dengan hasil supervisi dan ternyata setelah dilakukan pertanyaan-pertanyaan pemantik terkait dengan rencana aksi, hasilnya luar biasa, di mana Bu Tarida mampu menyampaikan rencana-rencana aksi untuk melakukan perbaikan. Salah satunya tadi adalah ingin melakukan kolaborasi tadi ya dengan guru, karena memang tadi kalau saya lihat permasalahannya adalah di SMP ini guru IPA-nya kan tidak semuanya ya. Jadi guru IPA ini ada yang IPA fisika, ada IPA biologi, dan yang saya tangkap Ibu Tarida ini dari fisika. Dan itu perlu pemahaman tentang biologi sehingga membutuhkan teman untuk berkolaborasi dari guru mata pelajaran biologi. Gitu. Kemudian tanggung jawabnya sudah muncul Pak Ergo tentang pembuat komitmen sehingga Bu Tarida ingin melakukan sesegera mungkin terkait dengan rencana aksi tadi itu. Dan tadi yang saya dapatkan adalah kunci kita tadi Bu Tarida itu mampu menemukan solusi dari permasalahan dengan kesadarannya sendiri yang dipandu oleh Pak Hergo sebagai kunci. Ada satu pertanyaan Pak Ergo yang ingin saya tanyakan terkait dengan kegiatan kita hari ini, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh kunci kita tadi, sesuai dengan percakapan dengan Pak Ergo tadi, Pak? Iya, dari yang saya tangkap dari hasil coaching kita tadi Pak ya, mungkin sedikitnya sudah disampaikan oleh Pak Farid juga tadi bahwa beliau ini basicnya adalah dari guru fisika. Nah, maka beliau akan berkolaborasi dengan guru IPA biologi, ya kan? Jadi beliau akan belajar
dengan guru yang basicnya itu biologi. Terus juga beliau juga mau dan berkeinginan untuk mencari informasi lagi nih mengenai pembelajaran khususnya biologi melalui internet atau media yang lainnya. Terus juga apabila beliau terjadi lagi hambatan pada saat supervisi ataupun hasil supervisinya, beliau akan fokus dan menetapkan diri agar tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai. Oke, baik. Luar biasa Pak Ego, semoga kunci kita Ibu Tarida dapat menemukan solusi dan melakukan aksi yang direncanakan tadi. Semoga kita nanti di pertemuan berikutnya, saya sebagai observer mendapatkan informasi yang membahagiakan, yaitu Ibu Tarida memiliki nilai yang lebih baik ataupun memiliki peningkatan terkait dengan hasil supervisi yang didapatkan oleh beliau. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Hirgo waktunya hari Ya, ini. Pak. Ketemu Ya, Pak. lagi Terima di kasih lain juga. kesempatan. Sama-sama. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.